Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 10 RPL. Pada pertemuan kita kali ini adalah memasuki materi baru, yaitu mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Sebetulnya materi ini bukan materi yang asing bagi kalian karena mungkin sudah ada di kelas 9 atau kelas 8 waktu SMP dulu. Jadi kita sifatnya hanya mengulang. Jadi jika masih punya bahan ajar atau buku atau catatan atau apapun yang bisa digunakan, silakan digunakan. Oke, masuk kepada kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya untuk yang ranah pengetahuan adalah kita akan menentukan nilai variabel dari persamaan dan fungsi kuadrat. Sedangkan untuk ranah keterampilan, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, dalam peta konsepnya kita akan belajar ini persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian nanti ada dua, di sini adalah persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, keduanya saling berhubungan. Jadi untuk belajar fungsi kuadrat kita harus belajar dulu yang namanya persamaan kuadrat. Nah, di sini persamaan kuadrat ini nanti dibagi, kita akan belajar mengenai definisi persamaan kuadrat, kemudian akar-akarnya, akar-akar persamaan kuadrat, kemudian ada menyusun akar kuadrat baru. Nah, untuk fungsi kuadrat ini nanti ada pengertian dan grafik fungsi, sebetulnya hampir sama pengembangannya. Jadi kita awal akan belajar dulu mengenai persamaan kuadrat. Sebelum kita memasuki materi, tentunya kalian akan bertanya, untuk apa sih kita belajar persamaan kuadrat? Oke, seringkali kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya banyak sekali manfaat dari persamaan kuadrat yang tanpa kita sadari itu bisa diaplikasikan menggunakan persamaan kuadrat itu sendiri. Yang pertama ini adalah tiang jembatan. Nah, jadi perlu kalian pahami ya, jadi untuk kenapa kita belajar matematika bukan hanya karena matematika tentang berhitung atau tentang menemukan suatu nilai X atau nilai Y, tetapi untuk setiap kehidupan itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang menggunakan matematika. Contohnya arsitek. Ini ketika dia memanfaatkan lengkung, dia tidak hanya menggambar lengkungnya saja, tetapi tentu dia perhatikan ketinggiannya berapa, kemudian titik awalnya berapa. Nah, itu adalah pemanfaatan dari persamaan dan fungsi kuadrat. Seperti ini di sini ya. Kemudian ada yang namanya benda jatuh. Benda jatuh ini sebetulnya ketika benda jatuh atau ketika sesuatu dilemparkan atau dijatuhkan, itu sebetulnya bisa kita prediksikan, kita bisa hitung ketinggian maksimalnya berapa atau jaraknya ketika dia akan berada di bawah itu dengan jarak berapa, itu bisa diperhitungkan sebetulnya dengan menggunakan fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, di sini contoh yang lainnya adalah tendangan sepak bola ya. Saya kurang tahu ini tendangan apa yang namanya karena saya memang tidak mengikuti bola. Di sini kalau kita lihat si penendangnya, si pemain bolanya itu berusaha untuk memasukkan ke dalam gawang. Nah, di sini ketika untuk memasukkan sebuah gawang ini tentu adalah menggunakan prediksi. Memang seolah-olah itu hanya prediksi saja, hanya awangan ya, hanya feeling. Tetapi kalau kita pelajari di sini, ini dia membentuk sebuah kurva atau membuat bentuk persamaan. Dengan kecepatan tertentu dia akan masuk di sini. Nah, itu menghitung kecepatan itu adalah salah satu pemanfaatan dari persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, untuk pertemuan awal kita hanya belajar definisi persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, di sini definisinya persamaan kuadrat ini adalah pangkat tertinggi oleh variabelnya adalah 2. Jadi namanya saja kuadrat, jelas itu pangkatnya 2. Beda ya, kalau pangkat 3, pangkat 4. Kalau kita bicara kuadrat berarti pangkatnya 2. Di mana bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Contoh-contoh permasalahannya kita ada 2x kuadrat ditambah 4x min 1. Nah, di mana A-nya nilai A sama dengan 2 nih ya. A itu yang nempel pada si variabel x kuadrat. Nah, yang nempel pada variabel x kuadrat itu adalah 2. Sedangkan untuk variabel x itu yang menempel pada variabel x itu adalah 4. Oke, kita lihat ini ya, 4.
Nah, kemudian untuk C itu adalah yang bebas atau konstanta, tidak nempel siapa-siapa, maka nilainya adalah -1. Oke. Kemudian untuk yang B, X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Kita punya A-nya sama dengan 1. Loh Bu, kok bisa 1? Kan tidak ada angka di depan X kuadrat. Jadi penulisan X kuadrat di depannya kalau tidak ada bilangan berarti nilainya adalah 1. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi seperti X, itu depannya X itu 1. Kalau misalnya X kuadrat plus X, itu depannya X kuadrat 1, depannya X itu juga 1. Kemudian B-nya adalah 3 yang nempel pada variabel X. Sedangkan C-nya adalah 0 karena di sini tidak ada nilai konstantanya 0. Kemudian contoh yang ketiga, X kuadrat min 9 sama dengan 0. Di mana A-nya sama dengan 1, jelas ya. A adalah variabel yang menempel pada X kuadrat. Kemudian B-nya 0 karena dia tidak ada. B itu adalah yang menempel pada X. Kemudian nilai C-nya adalah min 9. Kita tahu bahwa tidak ada nilai B, hanya langsung ke C. C adalah nilai bebas, tidak ada variabel. Berarti C-nya adalah min 9. Oke, sederhana saja untuk pertemuan kita kali ini, tidak ada penugasan. Materi awal tentang persamaan kuadrat silahkan dipelajari dan disimak materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nastiti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.